Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bae Zudiana dari kelas 3A Program Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Husnul Hakim yang berjudul antara tasawuf dan filsafat. Mungkin di sini isinya agak berbeda karena kita beda pemikiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Lahirnya tipologi tasawuf filsafi. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf pada umumnya berasal dari kata sufi. Menurut sejarah, orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah seorang zahid adat estetik bernama Abu Hashim Al-Kufi di Irak. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Ciri-ciri tasawuf. Yang pertama, peningkatan akhlak dan moralitas. Yang kedua, fana atau pelenyapan ego dan nafsu. Yang ketiga, pengetahuan intuitif atau ilmu laduni. Yang keempat dan terakhir adalah kebahagiaan spiritual. Yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos artinya suka, cinta, atau philia artinya persahabatan, tertarik kepada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat dengan demikian adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama ada rasional, radikal, universal, dan spekulatif. Yang ketiga, fase perkembangan tasawuf dan lahirnya tasawuf filsafi. Menurut sejumlah literatur, 17 fase perkembangan tasawuf dapat dilacak pada apa yang lazim disebut sebagai fase askesisme atau zuhud yang bertumbuh pada abad ke-1 dan abad ke-2. Tasawuf filsafi lahir pada abad ke-3 hingga ke-4 Hijriah sebagai hasil perpaduan antara ajaran spiritual Islam dan pemikiran filsafat, terutama filsafat Yunani. Aliran ini muncul ketika para sufi mulai menggunakan pendekatan rasional dan metafisik untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan Tuhan, hakikat wujud dan tujuan hidup. Tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Arabi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berperan besar dalam merumuskan konsep-konsep seperti wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi dan emanasi Tuhan secara filosofis. Yang keempat ada istilah-istilah kunci dalam tasawuf. Terdapat beberapa istilah kunci yang pada umumnya ditemukan dalam tripologi tasawuf falsafi. Berikut ini diantaranya. Yang pertama ada fana. Berasal dari kata fana yafna fana yang berarti hilang. Dan bako berarti tetap atau terus hidup. Selanjutnya ada ittihad, yang artinya dengan tercapainya orang pada fana dan bako, maka sampailah kepada al-ittihad, yang berasal dari kata ittihada yatahidu ittihad, yaitu penyatuan. Selanjutnya ada hulul atau imanesi roh Tuhan dalam diri manusia, berasal dari bahasa Arab yang berarti menempati. Terus ada tajalli atau penyingkapan diri, berarti Allah menyingkapkan atau mengejawantah dirinya sendiri ke dalam makhluk. Dan yang terakhir ada suluk, yang artinya perjalanan di jalan spiritual atau praktik-praktik menuju sang sumber. Kadang diidentikan dengan tasawuf itu sendiri, atau setidaknya aspek praktis tasawuf. Dan yang kelima, konsep dasar dalam memahami tasawuf falsafi. Di sini ada konsep ihsan, membedakan imajinasi, intuisi, dan hati. Cuman dua di sini ya, konsep ihsan dan membedakan imajinasi, intuisi, dan hati. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep ihsan terlebih dahulu. 3 dimensi penting dan substansial dalam keyakinan umat Islam yang menjadi landasan tauhid atau pengesaan Tuhan adalah ihsan, iman, dan Islam. Langsung saja kita berlanjut ke yang B, membedakan imajinasi, intuisi, dan hati.
Penggunaan kata imajinasi terkadang tidaklah steril dari problem penyamaan kata, kinerja, dan wilayah operasional dengan istilah lain seperti fantasi, ilusi, dan hayal atau dalam pengertian bahasa Indonesia. Memahami dunia spiritual kaum sufi di kalangan sebagian kaum sufi seringkali menyebutkan kalau mereka dalam kondisi tertentu mengalami apa yang lazim disebut sebagai pengalaman mistik atau pengalaman spiritual. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya di sini masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.